Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia mencapai langkah maju dengan tercapainya kecepatan 350 km per jam saat Wush beraksi membawa penumpang di jalur Jakarta-Bandung. Selain menjadi yang pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara, kehadiran kereta cepat juga menjadikan Indonesia sebagai bagian dari segelintir negara di dunia yang memiliki layanan transportasi canggih itu. Kereta cepat yang digunakan di Indonesia menggunakan teknologi yang berasal dari Cina, yaitu KCIC 400AF, varian dari Fuxing CR 400AF, pabrikan CRRC Qingdao Xifang asal Cina. Meski menggunakan teknologi baru, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina Eva Hairunisa memastikan keamanan dan kenyamanan komodo merah bagi para pengguna layanan. Fitur dari KA Cepat ini memang KCIC KA 400AF ya, KCIC 400AF ini merupakan jenis tipe KA Cepat terbaru yang ada di Tiongkok. Jadi memang ini yang terbaru, paling canggih, paling modern, bahkan dia dapat mengakomodir untuk 4 jenis musim yang berbeda. Sehingga untuk cuaca ataupun musim yang ada di Indonesia pun ini juga sangat terakomodir dengan kecanggihan ataupun teknologi yang ada pada cepat ini. Nah, sehingga kita pastikan meskipun dengan kecepatan tinggi, namun kenyamanan tetap terjaga karena pembaruan ataupun modernisasi tidak hanya dari sisi sarananya, tapi juga prasarananya. Kami menggunakan slab track, itu bantalan beton yang sehingga dengan ukuran yang memang standar internasional untuk KA cepat, sehingga pada saat melintas dengan kecepatan tinggi ini sangat stabil dan tidak menimbulkan getaran. Sistem kereta cepat ini juga sudah mengantisipasi pergerakan tanah di sepanjang jalur, termasuk apabila terjadi gempa. Perjalanan kereta akan terhenti manakala terjadi peristiwa alam yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta. Oleh karena kereta dilengkapi 2 rem darurat yang dapat diaktifkan oleh masinis. Bila ada benda menghalangi jalannya kereta, maka sistem automatic train protection secara otomatis akan menyala. Untuk memastikan kenyamanan penumpang, seluruh 8 gerbong di jalur ini sudah dilengkapi dengan teknologi peredam bising dan getaran yang lebih optimal, terutama ketika berada dalam kecepatan tinggi. Hal tersebut pula lah yang menarik perhatian sebagian besar kalangan masyarakat. Selain efektif untuk menjangkau wilayah Bandung dan Jakarta, kenyamanan dalam menggunakan transportasi massal juga menjadi representasi dari Wush tersebut. Iya sih, pasti bakal lebih memudahkan ya dan mempercepat juga. Kalau misalnya mau ke Bandung kan biasanya lewat pakai mobil gitu bisa 2 jam. Sekarang bisa ke Bandung nggak nyampe sejam udah nyampe gitu. Sangat membantu sekali sih. Keberadaan kereta cepat juga dapat membuka peluang ekonomi bagi wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya, termasuk Andi Suryanto dari Jakarta yang ingin meluaskan bisnis makanan miliknya dan melihat potensi di kota Bandung. Saya sering melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta-Bandung dan memakan waktu ya kurang lebih 5-6 jam ya untuk kendaraan pribadi. Dan dengan adanya kereta cepat ini sudah pasti akan mempersingkat waktu perjalanan saya sehingga lebih efisien dan saya tidak perlu berlama-lama stay di Bandung atau menghabiskan waktu dalam perjalanan. Jadi saya bisa lebih produktif dalam memproduksi di bisnis saya gitu. Selain keamanan, tentu saja efek maksimal angkutan umum bakal terasa jika penumpangnya juga banyak. Untuk menarik penumpang, ada sejumlah faktor yang memengaruhi seperti tarif yang terjangkau. Di mana kereta cepat yang beroperasi secara komersial ini menawarkan harga tiket promosi sebesar Rp300.000 untuk umum dan Rp150.000 bagi masyarakat yang membeli melalui aplikasi Wush. Harga tersebut sama bila dibandingkan dengan menggunakan jasa kereta api Argo Parahyangan kelas ekonomi maupun bus travel untuk tujuan Bandung-Jakarta dan sebaliknya. Faktor lainnya
adalah kemudahan akses stasiun dan integrasi antar moda. Akses menuju stasiun-stasiun kereta cepat memegang kunci keberhasilan moda ini menarik pengguna kendaraan pribadi. Tanpa itu, kereta cepat seakan terasing dari hiruk-pikuk kota di sekitarnya. Seperti stasiun Halim misalnya, terintegrasi fisik dengan stasiun LRT Halim, sehingga penumpang tinggal berjalan kaki saat akan berpindah moda. Operator kereta cepat juga menggandeng PT Transportasi Jakarta untuk menyediakan layanan bus Transjakarta yang masuk ke area Halim. Untuk bisa menyempurnakannya, kita menyiapkan aksesibilitas. Nah, sebagai contoh untuk stasiun Halim, itu ada 2 yang akan kita buka, sudah dibuka ya untuk jalan jalur DI Panjaitan. Nah, ini nantinya seperti Mikrotrans atau Transjakarta, kemudian online, kemudian juga shuttle bus. Kita juga akan bekerja sama dengan Bandara Halim ya, nantinya akan ada shuttle bus mungkin dari yang bandara ingin langsung menggunakan KA cepat, ini bisa menggunakan akses jalur DI Panjaitan. Nah, satu lagi yang saat ini sedang proses dalam pembangunan, itu pintu tol ya, exit tol ya. Jadi exit tol KM 1842 kita bekerja sama dengan Jasa Marga, saat ini sedang dalam proses pembangunan dan kita harapkan dalam waktu dekat ini dapat cepat selesai ya, sehingga ada 2 akses untuk menuju stasiun Halim. Integrasi fisik antar stasiun juga terjadi di stasiun Padalarang, Bandung. Stasiun kereta cepat berdampingan dengan stasiun kereta pengumpan PT KAI berkapasitas 200 tempat duduk. Perjalanan pengguna layanan yang berangkat dan berhenti di stasiun ini hanya membutuhkan waktu 7-19 menit saja untuk menuju Cimahi dan Bandung. Juga disediakan jalur bus Transmetro Pasundan. Untuk Tegaluar, sejak uji coba terdapat bus Damri. Terdapat pula penggunaan bus milik pemerintah daerah seperti Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya. Stasiun ini juga terhubung dengan sejumlah pusat keramaian di kota Bandung seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Masjid Al-Jabar, Stasiun Cimekar, Stasiun Gede Bage, dan kawasan ramai lainnya. Akses menuju Tegaluar juga kelak dapat melalui gerbang tol KM 151A arah Cileunyi dan drop zone tol KM 151B arah Bandung yang disiapkan oleh Jasa Marga. Tidak hanya menekan kemacetan dan mengurangi polusi, keberadaan kereta cepat yang terhubung di 4 stasiun itu nyatanya membawa angin segar bagi para pelaku UMKM yang berada di kawasan sekitar.